Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Priyani dengan ISBN 121202041, prodi akuntansi kelas A atau kelas reguler dari Universitas Yarsi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal UAS statistik bisnis. Soal nomor 4 yaitu A. Buatlah video langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan data yang telah diberikan. Lalu yang B, interpretasikan output dari temuan Anda pada pengujian tersebut pada soal A. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah penyembuhan uji normalitas. Di sini terdapat faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, yang kedua terdapat data yang bertumpuk, dan yang ketiga nilai mendekati 0. Di sini terdapat jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal, ada model positif, substansial positif, several positif, moderate negatif, substansial negatif, dan several negatif. Lalu di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Di sini ada bentuk grafik histogram dengan bentuk transformasi datanya. Jika bentuk grafik histogram yang model positif, menggunakan rumus SQRT atau akar kuadrat. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Ini dia datanya. Sebelum kita uji normalitas, kita jadikan unstandardized terlebih dahulu. Caranya adalah klik analyze, regression, linear. Lalu pada dependent kita masukkan income, dan pada independent kita masukkan earns, wealth, exp, dan age. Lalu kita ke statistik. Kita centang estimate dan model fit. Kalau sudah klik continue, lanjut kita ke bagian plot. Pada bagiannya kita masukkan spreadsheet, dan pada bagian X kita masukkan good rate. Lalu klik continue, lanjut kita ke bagian save. Pada bagian save kita centang unstandardized yang bagian residual. Kalau sudah klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul unstandardized-nya atau residual 1. Selanjutnya adalah kita uji normalitas. Caranya adalah klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample KS. Lalu kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel one sample homologous mirror test, di sini nilai signifikan surveillance itu 0,000, di mana nilainya di bawah 0,05, yang berarti datanya tidak normal. Nah, di sini kita perlu melakukan penyembuhan data agar pada data ini kembali menjadi normal. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu variabel mana nih yang tidak normal. Caranya adalah kita balik dulu ke SPSS. Caranya adalah klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu langsung ke KS. Yang unstandardized kita pindahkan ke posisi semula. Lalu kita pindahkan income, earn, wealth, exp, dan juga age. Oh, sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel one sample homologous mirror. Di sini variabel yang nilai signifikan surveillance-nya di atas 0,05 hanya variabel exp, yaitu 0,200. Sedangkan variabel lainnya, variabel income, earns, wealth, dan age, dia di bawah 0,05, yang berarti keempat variabel ini dia tidak normal. Nah, kalau 4 variabel ini tidak normal, kita akan melakukan penyembuhan
dengan mencari grafik terlebih dahulu yang nantinya kita akan tahu nih bakal menggunakan rumus yang mana pada saat kita transformkan variabel satu persatu. Jadi kita akan mencari grafik variabel satu persatu. Caranya adalah kita klik graph, legasi dialog, histogram, lalu pada variabel kita pindahkan income. Oh sudah, centang display normal curve dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik histogram pada variabel income atau Y. Di sini kita lihat bentuk grafiknya itu dia lebih ke arah substansial positif. Berarti nanti kita transformkan variabel income ini dengan menggunakan rumus LN atau logaritma. Lanjut kita ke variabel kedua, variabel earn, caranya sama, graph, legasi dialog, histogram. Lalu ini kita pindahkan dulu ke posisi semula. Lalu kita pindahkan variabel earn ke variabel ke variabel. Lalu jangan lupa untuk centang display normal curve dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik pada variabel earn. Di sini kita lihat bentuk grafiknya dia lebih ke arah substansial positif, berarti sama seperti variabel yang income. Lanjut kita ke variabel ketiga, sama juga caranya. Kita ke graph, legasi dialog, lalu histogram. Lalu pada variabel earn kita pindahkan dulu ke posisi semula. Lalu kita pindahkan variabel what ke variabel. Kalau sudah, jangan lupa untuk centang display normal curve dan kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada variabel what dia bentuk grafiknya lebih ke arah substansial positif. Sama juga seperti variabel income dan juga earns. Berarti kita akan menggunakan rumus yang LN atau logaritma. Lanjut, variabel terakhir, variabel H, sama juga caranya. Kita ke graph, klik, lalu legasi dialog, lalu histogram. Lalu kita pindahkan dulu ini posisi semula. Lalu kita pindahkan variabel H ke variabel. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada variabel H dia bentuk grafiknya ke arah yang substansial positif juga. Berarti sama seperti variabel sebelumnya. Berarti keempat variabel ini bentuk grafiknya sama semua, lebih ke arah substansial positif. Berarti kita transformkan keempat variabel ini dengan menggunakan rumus LN atau logaritma. Nah, lalu selanjutnya setelah kita udah mencari tahu grafiknya, kita akan transformkan variabel satu persatu. Caranya adalah kita transform untuk variabel. Lalu pada target variabel kita masukkan atau ketik ln underscore income atau ln income. Lalu pada numeric expression kita ke bagian function group, kita klik all, lalu kita cari ln atau logaritma, kita klik, lalu kita klik income. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah muncul ln income di SPSS. Lanjut kita ke variabel kedua, caranya juga sama. Klik transform, compute variabel, lalu kita ubah ini menjadi earns. Lalu yang numeric expression kita hapus dulu ini, lalu kita masukkan earns. Kalau sudah, kita klik OK. Ini juga sudah muncul ln earns. Lanjut kita ke variabel ketiga, caranya sama juga. Pada numeric expression kita masukkan word,
Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah muncul. Lanjut yang terakhir, sama juga caranya. Ini kita sudah klik OK. Nah, ini sudah muncul semuanya, LN income, LN earn, LN work, dan LN age. Selanjutnya adalah kita uji normalitas, ya. Kita buktikan apakah keempat variabel sudah normal atau belum. Tetapi sebelum itu kita jadikan answer base terlebih dahulu. Caranya adalah klik analyze, regression, linear. Lalu pada dependent, kita pindahkan income dulu ke posisi semula. Lalu kita pindahkan LN income ke dependent. Lalu yang independent, kita pindahkan dulu variabel ini ke posisi semula. Lalu kita masukkan LN earn, LN work, LN age, dan EXP. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini sudah muncul residual 2. Selanjutnya adalah kita uji normalitas. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita klik normalized test, tugas dialog, sampel KS. Nah, lalu kita pindahkan ini semua posisi semula, lalu kita pindahkan answer dari 2 ke test variable list. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini kita lihat pada tabel uang sampel kolom graf Smirnov, dia nilai signifikan letter ini berubah dan tadinya 0,000 menjadi 0,071. Di mana nilai 0,071 ini di atas 0,05. Berarti datanya sudah normal. Nah, tapi sebelum itu kita pastikan dulu nih keempat variabel yang awalnya tidak normal itu sudah normal atau belum setelah kita sudah transformkan. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita ke parametric test, legasi dialog, sampel KS. Nah, lalu kita pindahkan answer base residual 2 ke posisi semula, lalu kita pindahkan ya LN earn, LN income, LN work, LN age, dan EXP. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel one sample kolom graf Smirnov. Di sini 4 variabel yang awalnya tidak normal sekarang nilai signifikan totalnya berubah menjadi di atas nilai signifikan 0,05. Berarti keempat variabel ini dia sudah normal. Pada variabel EXP dia masih tetap nilainya di atas 0,05. Seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyembuhan uji multikolonialitas. Selanjutnya yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi value dan participation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom kolinearity statistik pada tabel koefisien, di mana jika nilai toleransi value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Namun jika nilai toleransi value-nya lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana zat menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya.
Di sini terdapat solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lab, dan lain-lain. Ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Lalu yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Langsung saja kita ke SPSS. Ini sudah ada datanya. Lalu langsung aja kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu linear. Pada dependent, kita masukkan yang income. Nah, pada independent ini, di sini variabel exp dan juga age saling berhubungan. Jadi, saya akan membuang salah satu variabel yang korelasinya tinggi, yaitu variabel age. Jadi, variabel age ini saya tidak masukkan ke independent. Jadi, yang saya masukkan variabel earn, world, dan juga exp. Kalau sudah, kita klik statistik, lalu kita centang collinearity diagnostic, lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya. Kita lihat pada tabel koefisien. Di sini 3 variabel ini, kita lihat pada kolom collinearity statistik, dia ketiga variabel ini nilai toleransi atau VIF-nya ini nilai toleransinya di atas 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10. Maka pada data ini tidak terjadi multikolonialitas, yang berarti pada data ini antara variabel independen tidak adanya korelasi. Seperti itu. Lanjut, saya langsung aja yang ketiga, yaitu langkah-langkah penyembuhan pada uji heteroskedastisitas. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Parse, dan uji White. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Lalu kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Tetapi sebelum itu kita jadikan residual atau unstandardized terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik analyze, regression, linear. Lalu pada dependent kita masukkan Y1. Lalu pada independent kita masukkan X2 dan X3. Lalu pada plot kita klik, kita masukkan threshold ke dalam Y dan juga ke dalam X. Kalau sudah, klik continue. Habis itu kita ke bagian save, kita klik. Nah, kita centang yang unstandardized pada bagian residual, kita centang. Kalau sudah, klik continue. Kita klik statistik, jangan lupa untuk centang estimate dan model fit. Kalau sudah, klik continue dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul residual 1. Selanjutnya kita langsung aja uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser.
Di sini uji Gleason itu dia mencari nilai absolut atau X. Caranya adalah kita klik transform, lalu compute variabel. Pada target variabel kita masukkan atau kita ketik X test. Lalu pada numeric expression kita ke bagian function group, kita klik all. Lalu kita cari ABS atau X atau absolute. Mana? Nah, ini dia. Kita klik. Lalu kalau sudah kita pindahkan answer the dice ke numeric expression. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul di SPSS abstract-nya. Lalu lanjut kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Lalu pada dependent kita ubah nih Y1 ke posisi semula. Lalu kita masukkan abstract ini ke dependent. Lalu kita ke statistik, jangan lupa untuk centang estimate dan model fit. Kalau sudah klik continue, lanjut kita ke bagian plot. Jangan lupa juga untuk masukkan tracing ke bagian Y dan jepret ke bagian X. Kalau sudah klik continue, lanjut kita ke bagian save, kita klik. Nah, yang unstandardized ini kita hapus centangnya. Kalau sudah klik continue dan kita klik OK. Ini sudah muncul hasil outputnya. Di sini kita lihat pada tabel koefisien ya. Di sini variabel X2 dan juga X3 nilai signifikannya itu kalau X2 dia senilai 0,019, lalu nilai signifikan X3 ini 0,890. Kita lihat ketentuan uji heteroskedastisitas yaitu di mana jika nilai signifikannya di atas 0,05 maka dia tidak terdapat hetero. Sedangkan jika nilai signifikannya di bawah 0,05 maka dia terdapat hetero. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikan pada variabel X2 dia ini di bawah 0,05. 0,019 ini dia di bawah 0,05. Yang berarti dia terdapat hetero. Sedangkan variabel X3 dia nilai signifikannya itu di atas 0,05. Berarti pada variabel X3 dia tidak terdapat hetero. Berarti yang terdapat hetero itu hanya satu, yaitu variabel X2. Nah, variabel X2 ini kita akan sembuhkan biar variabel X2 ini tidak terdapat hetero. Dengan kita buang dulu nih data outlier-nya pada variabel X2. Caranya adalah kita balik dulu ke posisi semula, kita klik grabs, lalu legasi dialog, lalu bar, lalu klik yang simple, lalu centang yang values of individual cases define. Nah, lalu pada base represent ini kita masukkan variabel X2 karena variabel X2 ini dia terdapat hetero. Jadi kita masukkan ke base represent. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul graph-nya. Nah, di sini kita lihat ya, ternyata data outlier-nya ini dia tinggi sekali. Dan juga ada yang rendah banget. Nah, di sini kita bakal hapus nih data outlier yang tinggi ini. Berarti kita akan menghapus atau membuang data outlier yang tinggi ini dengan urutan yang ke-40. Berarti kita buang data yang ke-40. Nah, kita buang dulu data ke-40-nya. Ini kita buang nih. Kita clear. Nah, sudah kita buang. Lalu langsung saja kita uji hetero. Kita buktikan apakah variabel X2 ini masih
hetero atau tidak. Caranya adalah kita klik analyze, klik regression, klik linear, lalu pada dependent dan independent masih sama, ya, lalu kita klik. Nah, sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel koefisien, dia variabel X2 ini nilai signifikan Taylor-nya itu berubah menjadi 0,053 dari 0,019 setelah kita buang data outlier yang tinggi tadi. Berarti pada variabel X2 ini datanya ini sudah normal. Sudah normal setelah kita buang data outlier, data yang ke-40 tadi kita buang, lalu kita ujikan lagi, dan ternyata variabel X2 ini dia nilai signifikan Taylor-nya ini berubah menjadi 0,053. Berarti pada data ini sudah sembuh dan sudah tidak terjadi lagi heterozygositas. Jadi datanya sudah sembuh. Seperti itu. Lanjut kita ke langkah-langkah penyembuhan uji autocall. Penyembuhan data pada uji autokorelasi dengan menggunakan cara uji rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Lalu yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Lalu yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, jika nilai signifikan Taylor lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan Taylor lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini sudah ada datanya. Kita sebelum melakukan uji autokorelasi, kita jadikan residual 1 atau unstandardized terlebih dahulu. Caranya adalah klik analyze, lalu regression, lalu linear. Pada dependent kita masukkan Y1, dan pada independent kita masukkan X2 dan X3. Lalu kita klik statistik. Jangan lupa untuk centang model fit dan juga estimate. Kalau sudah klik continue, lanjut kita ke bagian plot, kita klik, kita masukkan spreadsheet ke bagian Y dan juga spread ke X. Kalau sudah klik continue, lanjut kita ke bagian set, kita klik, kita centang unstandardized pada residual. Kalau sudah klik continue dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul residual 1 atau unstandardized. Selanjutnya adalah kita uji autokorelasi dengan uji rantes. Caranya adalah kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu run. Kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini kita lihat pada tabel rantes, nilai signifikan Taylor-nya itu 0,000, di mana nilai signifikan ini di bawah 0,05. Maka dia terjadi autokorelasi. Nah, kalau pada data ini terdapat autokorelasi, maka kita akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi data tersebut biar tidak terjadi autokorelasi. Tapi sebelum kita melakukan penyembuhan, kita uji normalitas dulu dengan mencari logaritma atau LS. Caranya adalah kita balik dulu, kita klik transform,
lalu compute, lalu pada target variabel kita masukkan lny1 atau logaritma y1, lalu pada numeric expression kita ke bagian function group, kita klik all, lalu kita cari atau kita temukan ln atau logaritma. Nih, kita klik, lalu kita pindahkan Y1, dan kita klik OK. Ini sudah muncul ln Y1. Lanjut kita ke variabel kedua, variabel X2. Caranya sama seperti tadi, kita klik transform, compute variabel, lalu pada target variabel kita ubah aja menjadi X2, lalu pada numeric expression kita ubah juga menjadi X2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ln X2. Lanjut, yang terakhir, variabel X3. Caranya sama juga, kita klik transform, compute variabel, lalu kita ubah aja ini menjadi X3. Dan pada numeric expression kita ubah juga menjadi X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul lny1, X2, dan X3. Lalu selanjutnya adalah kita jadikan ketiga ini menjadi residual atau unstandardized. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, pada dependent ini kita ubah variabel Y1 menjadi ln Y1. Pada independent kita ubah juga dari X2 dan X3 menjadi ln X2 dan X3. Kita pindahkan ke independent. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul residual 2 pada SPSS. Selanjutnya adalah kita uji normalitas. Caranya adalah kita klik analyze, legasi dialog, non-parametric test, lalu legasi dialog, lalu one sample KS. Lalu pada residual 2 kita pindahkan ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat pada tabel one sample chromograph Smirnov ini, dia nilai signifikan tuteletnya itu 0,200, yang dimana nilai ini di atas 0,05. Maka pada data ini dia normal. Lihat pada test distribution is normal. Nah, karena di sini datanya normal, maka kita bisa nih melakukan penyembuhan uji autokorelasi. Caranya adalah kita transformkan dulu, ya. Kita balik dulu ke SPSS. Kita transformkan dulu lny1, X2, dan X3 dengan rumus leg. Caranya kita klik transform, compute variabel, lalu pada target variabel kita masukkan leg ln y1. Lalu pada numeric expression sama juga, tapi kita ke function group dulu, kita klik all, lalu kita cari leg dulu. Ada nggak ya leg? Kita klik aja ya, leg, lalu ln y1. Nah, seperti ini. Atau bisa jadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, sudah muncul leg ln y1. Di sini kita lihat ternyata dia menurun ke sini. Kenapa dia bisa turun ke sini? Karena kita transformkan. Jadi kalau misalkan kita transformkan terus-menerus, dia datanya akan terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan seterusnya. Begitu. Lalu lanjut ya, kita ke variabel X2.
Caranya sama juga, klik transform, compute variable. Lalu pada target variabel kita ubah aja ini menjadi X2. Lalu pada numeric expression kita pindahkan ln X2 ke sini, lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Lanjut kita ke X3, variabel X3 sama juga, klik transform, compute variable. Lalu ini kita ubah aja menjadi X3. Ini juga sama. Ya, kita pindahkan ke sini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia sudah munculnya like ln1, y1, x2, dan x3. Nah, kalau sudah muncul ketiga ini, kita jadikan unstandardized lagi. Jadi kita jadikan ini menjadi residual 3 atau unstandardized ketiga. Ya, caranya adalah kita klik analyze, lalu kita klik regression linear, lalu kita masukkan ya ln-1 ke dependent. Lalu pada independent kita ubah dulu ke posisi semula. Lalu kita pindahkan leg ln x2 dan leg ln x3. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ada residual 3-nya. Lalu selanjutnya kita transformkan lagi nih. Caranya adalah kita klik transform, lalu compute variable, lalu pada target variable kita ketik atau kita masukkan leg residual 3. Nah, lalu pada numeric expression kita masukkan atau kita pindahkan ya leg unstandardized residual 3 seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ternyata turun lagi kan ke bawah setelah kita transformkan. Jadi kalau kita transformkan, dia akan otomatis turun lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, lanjut kita, kalau udah, kita klik analyze, regression, linear, lalu pada dependent, kita masukkan residual 3, tapi kita pindahkan dulu ini ke posisi semula. Lalu pada independent, kita masukkan atau kita pindahkan leg residual 3. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Di sini kita lihat pada tabel coefficient ya. Kita lihat pada bagian unstandardized coefficient yang B. Di sini nilai residual 3-nya itu 0,876. Nah, nilai ini kita bakal transformkan lagi. Caranya adalah, kita balik dulu ke SPSS. Caranya adalah kita transform, compute variable, lalu pada target variable kita ketik ln, y, f, lalu pada numeric expression, ini kita masukkan ln, y1, lalu kita kurangkan dengan angka tadi, yaitu 0,876, 0,876. Di sini komanya harus pakai titik kalau di numeric expression. Lalu kita kalikan dengan leg ln y1. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul LNYF-nya. Lanjut kita ke variabel X2, caranya sama juga. Kita transform compute variable. Ini kita ubah aja menjadi X2.
Lalu pada numeric extension, kita ubah aja Y1 menjadi X2. Lalu juga ini kita ubah juga menjadi X2. Oh iya, saya lupa ternyata di target variabel ini dia harus memakai X. Nah, kalau tidak kita klik OK. Nah, ini sudah muncul LNX2. Lanjut kita ke variabel terakhir, X3. Caranya sama juga. Transform, compute variabel. Ini kita ubah. Ini kita juga ubah. Ini kita ubah. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya, LNY, Y1, X2, X3. Lalu langsung saja kita uji rantai. Caranya adalah kita klik Analyze, Regression, Linear. Lalu pada Dependent, kita ubah dulu ini ke posisi semula. Lalu kita masukkan LNYX. Lalu pada Independent, kita masukkan LNX2 dan X3. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil S25 di SPSS. Nah, lalu kita uji rantai, klik Analyze, Regresi Dialog pada Non-Parametric Test, lalu Trans. Lalu pada tes variabel ini kita masukkan yang variabel 5 atau residual 5. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel rantes, ya, di sini nilai signifikan to Taylor-nya itu 0,429. Yang awalnya tadi 0,000. Berarti pada nilai signifikan to Taylor ini dia sudah di atas 0,05. Berarti pada data ini sudah sembuh, terbebas dari autokorelasi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah penyembuhan uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan yang ini uji autokorelasi dengan data yang udah ada. Segitu aja penjelasan saya. Apabila masih terbelit-belit, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.